Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita belajar dan merenungi firman Tuhan untuk menjadi pedoman hidup kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini kami mau belajar akan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau pimpin kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan memahami serta mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perenungan kita hari ini saya beri judul, Ku Tak Akan Menyerah. Dan pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 124 dengan judul, Terpujilah Penolong Israel. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Mazmur 124 ini merupakan nyanyian ziarah Raja Daud ketika dia menghadapi persoalan dengan Absalom, anaknya sendiri yang memberontak. Kita bisa baca dari 2 Samuel 15. Dalam keadaan susah di pelarian, Daud mengalami pertolongan Tuhan. Betapa banyak musuh yang ingin menyerang dan menghancurkan, hendak menelan mereka hidup-hidup dengan amarah yang menyala-nyala. Mereka juga menghadapi ancaman bencana alam, yaitu banjir. Namun hal ini membuat Daud tidak berputus asa, tetapi ia memiliki pengharapan yang kuat. Jadi Mazmur ini merupakan sebuah nyanyian ungkapan syukur karena Tuhan berpihak kepadanya dan menyelamatkan jiwanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada ilustrasi cerita. Ada seorang perawat muda sedang membantu operasi untuk pertama kalinya. Ketika dokter selesai mengoperasi, perawat itu melapor kepadanya bahwa sang dokter telah menggunakan 12 lembar kain kasa. Tetapi saat dihitung kembali setelah operasi, hanya ada 11. Lalu dengan kasarnya dokter itu menjawab bahwa ia telah mengeluarkan semua kain kasa dari dalam tubuh pasien. Namun si perawat bersikeras bahwa kain kasanya hilang 1. Tetapi dokter itu berkata bahwa ia akan melanjutkan tugasnya dengan menjahit sayatan operasi pasien itu. Maka dengan mata menyala-nyala, perawat itu berkata, "Dok, Anda tidak boleh melakukannya. Pikirkan nyawa pasien Anda." Lalu sang dokter tersenyum dan mengangkat kakinya. Ditunjukkannya kain kasa ke-12 yang dengan sengaja telah dijatuhkannya ke lantai. Lalu kata dokter itu, "Kau lulus ujian." Rupanya sang dokter sedang menguji si perawat. Saudara-saudara, ada juga kisah yang dialami oleh sahabat-sahabat Daniel saat menghadapi ujian dalam bentuk yang berbeda. Kita baca dari Daniel 3. Namun mereka tak tergoyahkan. Mereka tak gentar sekalipun tahu bahwa penolakan mereka untuk menyembah berhala
dapat membuat mereka kehilangan nyawa. Mereka membuktikan kesetiaan kepada Allah dengan tetap memegang teguh pendirian mereka. Saudara-saudaraku, kadang Tuhan mengizinkan ujian dan pencobaan memasuki kehidupan anak-anaknya. Tantangan ini dapat berupa kesempatan untuk memuaskan keinginan daging atau serangkaian situasi yang mematahkan semangat. Apapun bentuknya, jangan kita menyerah. Tetapi kita harus tetap berdiri di atas kebenaran dan percaya bahwa Allah menyediakan semua anugerah yang kita butuhkan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang tidak lepas dari yang namanya persoalan hidup. Persoalan yang dihadapi pemazmur adalah tekanan dan amarah dari sesamanya. Tidak dijelaskan siapa yang dimaksudkan, tetapi yang pasti adalah terkadang keberadaan orang lain tidak selalu menyenangkan kita. Namun sedemikian peliknya pergumulan hidup manusia pada akhirnya membuat pemazmur sadar bahwa ia membutuhkan pertolongan Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Tanpa Tuhan, masalah akan menjeratnya seperti jerat penangkap burung yang berhasil menjerat seekor burung. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin saat ini kondisi hidup kita bisa jadi sama seperti pemazmur, yaitu dalam kesesakan dan tidak melihat adanya jalan keluar. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi tetap belum ada terobosan yang berarti. Saudara-saudara, ingatlah bahwa satu-satunya jalan hanya berharap dan mengandalkan pertolongan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Masalah akan selalu tetap ada dan selalu mengancam kita. Tetapi jangan biarkan itu menjerat kita hingga tidak berdaya, hingga kehilangan kekuatan dan harapan seperti seekor burung yang masuk ke dalam jerat penangkap burung. Kita harus kuat dan tetap bertahan sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kondisi hidup kita bisa jadi membuat kita susah dan merasa frustasi. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetap saja belum ada terobosan yang berarti. Kita mungkin ingin menyerah. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan katakan dalam Mazmur 124 ayat 8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit bumi. Jadi, hal apa saja yang dapat membuat kita merasa terancam dalam hidup ini? Kehadiran orang jahat di dekat kita, kesulitan dalam pekerjaan, gangguan dalam rumah tangga, sakit yang begitu berat adalah sebagian dari begitu banyak hal yang dapat menjadi ancaman bagi kita. Memang tidak mudah bagi kita untuk melepaskan diri dari sebuah situasi yang mengancam. Namun dalam situasi seperti ini, Mazmur 124 ini dapat menjadi kekuatan bagi kita. Mazmur ini menggambarkan kesulitan yang besar yang mengancam hidup pemazmur, bahkan Israel sebagai bangsa. Orang marah yang hendak menelan hidup-hidupnya, air yang menenggelamkan dan menghanyutkan adalah gambaran-gambaran pemazmur mengenai kesulitan besar bangsa Israel. Itu bukan kesulitan biasa, melainkan kesulitan yang mengancam hidup bangsa. Daud
mengetahui dengan jelas betapa kesulitan-kesulitan datang silih berganti seperti hendak membuatnya musnah. Namun demikian, Daud mengetahui dengan jelas bahwa betapa pertolongan-pertolongan Tuhan juga datang silih berganti membawa keselamatan. Karenanya nyanyian ini ditutup dengan sebuah pujian bagi Tuhan, pencipta langit dan bumi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apakah hidup kita saat ini sedang terancam? Langit dan bumi yang begitu luas saja berada dalam kuasa Tuhan. Apalagi hidup kita, bukan? Sesungguhnya sangatlah mudah bagi Tuhan untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Jadi percayalah dan nantikanlah pertolongannya. Satu hal yang perlu kita ingat, saudara-saudara, cara Tuhan untuk menolong kita orang percaya memang tidak dapat dipahami secara akal dan logika. Kadang perkara yang kita pikir mustahil terjadi ternyata tidak bagi Tuhan. Kita hanya bisa percaya dan berharap bahwa waktu Tuhan tidak terlalu cepat dan juga tidak pernah juga terlambat. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Seperti yang dialami oleh Maria dan Marta yang mempunyai seorang kakak bernama Lazarus. Mereka adalah sahabat-sahabat Yesus yang tinggal di Betania. Ketika suatu hari mereka memberikan kabar bahwa Lazarus sedang sakit parah, mereka meminta Yesus untuk datang dan berdoa bagi Lazarus. Sebenarnya Yesus dapat saja langsung menuju ke sana, dan hanya dalam beberapa jam saja Yesus bisa tiba di sana. Tetapi Yesus mengulurkannya selama 3 hari. Dan ketika ia sampai di sana, mereka berkata kepada Yesus, "Sudah terlambat, mereka telah menguburkan Lazarus." Secara manusia hal ini memang sudah terlambat. Tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada kata terlambat. Yesus ternyata memiliki agenda lain, bukan untuk menyembuhkan Lazarus, tetapi untuk membangkitkan dari antara orang mati. Dia ingin menyatakan kemahakuasaannya di tengah-tengah keluarga Lazarus. Saudara-saudaraku, menjalani hidup sebagai orang percaya, kadang kita diperhadapkan pada suatu situasi dan keadaan yang rasanya mustahil untuk diselesaikan. Jadi jika saat ini Anda sedang menghadapi kondisi seperti itu, jangan tawar hati dan iman Anda goyah. Ketahuilah bahwa Dia punya rencana atas hidup Anda, dan Dia sedang mengajar, membentuk serta mendewasakan Anda agar kemuliaannya dapat dinyatakan melalui persoalan Anda. Bersabarlah dan tetaplah bertekun dalam doa, karena sebentar lagi Anda akan melihat mujizat pertolongannya. Tuhan tahu apa yang dilakukannya, dan Dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk menolong Anda. Jadi ingatlah, kita harus kuat dan tetap bertahan, sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini. Amin. Mari kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, di dalam kesesakan kami berseru kepadamu Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu berharap hanya padamu. Dan bukalah mata hati kami, agar kami dapat melihat pertolongan-Mu di dalam hidup kami yang tidak pernah terlambat. Dan teguhkanlah hati kami ya Tuhan, untuk terus percaya hanya kepadamu. Dan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.